Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Situasi di duniaku saat ini benar-benar berbeda dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Tentu semua itu terjadi karena dalam kehidupan ini perubahan besar sedang terjadi. Gunasib telah diuraikan menjadi tanda dao jalur surga, serta di saat yang sama, dinding regional kini telah hancur sepenuhnya. Akibatnya, semua immortal mengalami perubahan besar. Hampir tidak ada yang lolos dari kondisi ini, kecuali para immortal dari pengadilan surgawi dan juga para immortal yang tinggal di surga hitam serta surga putih. Dan kali ini kita akan kembali menyimak kisah hidup Fang Yuan di part 428. Sebelum mulai ada sedikit disclaimer dari Ane. Sebenarnya dari bab 1967 yang kemarin 2 part lalu, ada side story tentang seorang reinkarnator alias iblis dunia lain di dalam cerita ini. Nah, cerita dari orang ini itu nanti akan membawa kita ke warisan sejati surga pencuri. Tapi karena ceritanya terlalu bertele-tele, maka nanti akan Ane ringkas ketika alur utama dari warisan itu sudah mulai muncul. Disclaimer dari Ane di sini bahwa sebenarnya penulis itu sudah mulai membangun cerita tentang warisan surga pencuri dari bab 1967. Jadi cerita yang nanti akan datang itu bukanlah cerita yang tiba-tiba muncul, melainkan sebenarnya cerita itu sudah di framing sejak awal. Nah, bagian ini sebenarnya juga menunjukkan serta menegaskan kepiawaian dari penulis. Hanya saja untuk saat ini ceritanya menurut Ane agak bertele-tele, dan itu bisa digabung nanti di belakang. Maka nanti sekali lagi Ane akan ringkas di saat alur utama dari warisan sejati surga pencuri sudah muncul. Dan sebenarnya kalau kalian notice dari kemarin yang diceritakan juga adalah jiwa spektral. Kenapa begitu? Di sini nanti kita akan mendengarkan bahwa penulis ini sungguh baik dalam membuat transisi cerita dari jiwa spektral lalu kemudian mengalir ke salah satu klon Fang Yuan, yang mana nanti bisa dibilang secara tidak langsung mereka saling bersinggungan. Seperti apa ceritanya? Kita akan mulai. Saat ini di dunia luar, berita tentang rahasia Fang Yuan yang memiliki apertur abadi berdaulat serta detailnya sudah tersebar. Mereka tahu apa yang sebelumnya dinarasikan oleh jiwa spektral kepada Peri Ziwei dan Zheng Yuan. Melalui 2 orang itu, berita tentang Fang Yuan tersebar ke seluruh dunia. Akibatnya, dunia kembali memanas. Banyak orang yang tergiur pada apertur abadi berdaulat. Selain itu, di saat yang sama, karena saat ini dinding regional juga telah runtuh, maka ada banyak kekuatan besar yang mulai menutup diri. Seakan ini tuh menjadi persiapan sebelum perang besar akan tiba. Karena dengan hilangnya dinding regional, otomatis batas wilayah telah runtuh. Dan ada banyak kekuatan yang tentunya bersiap untuk menegaskan wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Ditambah juga, sumber daya di masa seperti ini akan menjadi sangat penting bagi kekuatan manapun.
Mereka semua tahu penjarahan di masa depan akan semakin gencar. Siapapun yang tidak siap, mereka hanya akan tertinggal dan hancur karena perubahan zaman ini. Persiapan itu juga dilakukan oleh mereka yang saat ini tidak berada di 5 wilayah, alias mereka yang sejak awal tinggal di surga hitam dan putih. Kita akan menengok salah satu sudut surga hitam, tepatnya di dalam gua surga menenangkan jiwa. Tempat itu dipenuhi oleh kabut tebal. Hal itu membuat pemandangan di dalam sana terlihat agak samar. Banyak pemandangan yang tertutup oleh kabut. Namun, tata letak dari tempat itu sungguh luar biasa. Bahkan jiwa spektral tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa jiwa spektral kini menyelinap di antara kawanan binatang jiwa dan mengikuti 3 orang immortal yang kembali ke dalam sarang mereka, alias gua surga menenangkan jiwa. Setelah beberapa hari berlalu, jiwa spektral tentu sudah melakukan banyak pengamatan, dan di situ pun dia memperoleh banyak informasi penting mengenai gua surga menenangkan jiwa. Jadi, gua surga ini adalah gua surga dari jalur jiwa yang punya sumber daya kultivasi jalur jiwa dalam jumlah yang melimpah. Sedikitnya terdapat 10 titik sumber daya berskala raksasa di dalam gua surga itu. Bahkan dalam sejarahnya dulu, tempat ini pernah melahirkan 2 orang immortal jalur jiwa peringkat 8 di saat yang sama. Tentu itu adalah sebuah pencapaian yang langka. Hal ini menegaskan sumber daya yang dimiliki oleh gua surga ini. Tapi sebenarnya lebih dari itu ada keistimewaan lain. Di dalam gua surga menenangkan jiwa ini ada satu gerakan pembunuh yang mencakup seluruh wilayah gua surga dan efeknya sungguh luar biasa. Nama gerakan pembunuhnya sendiri adalah gerakan pembunuh menenangkan jiwa. Nah, efek dari gerakan pembunuh ini itu mampu menenangkan makhluk jiwa sekaligus membawa kedamaian bagi jiwa para immortal. Dalam kultivasi jalur jiwa, tentu saja manfaat dari menenangkan jiwa itu sangat besar. Karena secara umum, kultivasi jalur jiwa itu punya 3 aspek utama. Pertama adalah memperkuat jiwa, kedua memurnikan jiwa, dan yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Dalam legenda Renzu pernah diceritakan bahwa ada satu metode yang paling efektif untuk menenangkan jiwa, dan itu adalah menggunakan air dari danau Yaorao. Air itu digambarkan sebagai sup penenang jiwa, dan ada juga yang menyebutnya sebagai anggur terbaik di dunia. Nah, ternyata gerakan pembunuh menenangkan jiwa di dalam gua surga ini diciptakan dengan meniru efek dari sup penenang jiwa itu. Bahkan jiwa spektral pun mengakui bahwa efeknya sangat luar biasa. Di dalam gua surga menenangkan jiwa, saat ini jumlah makhluk jiwa bahkan jauh melampaui jenis binatang lainnya. Itu terjadi karena sejak lama gua surga ini telah memelihara banyak makhluk jiwa. Kini setelah Gunasib dihancurkan dan 5 wilayah menyatu, seluruh dunia bersiap menghadapi perang besar. Dan gua surga menenangkan jiwa juga secara aktif memburu serta menimbun lebih banyak makhluk jiwa dari dunia luar.
tapi para petinggi yang dipimpin langsung oleh Nyonya Leng Hui masih merasa bahwa jumlah yang mereka kumpulkan itu belum cukup. Mereka pun mengirim lebih banyak immortal keluar untuk menangkap para makhluk jiwa. Sama seperti hari ini, setelah kembali dari perjalanannya, Leng Hui lalu kemudian memanggil salah satu immortal yang sebelumnya ikut bersamanya. Dia berkata, "Ansun, aku akan memberimu komando atas 3.000 makhluk jiwa, termasuk satu makhluk jiwa abadi sebagai pengawal. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin." Ansun sendiri adalah immortal dengan tubuh tinggi dan badan kurus. Dia merupakan keponakan langsung dari Leng Hui. Ansun juga adalah kandidat paling menjanjikan untuk mencapai peringkat 8 di Gua Surga Menenangkan Jiwa. Mendengar perintah itu, Ansun lalu berkata, "Sebelumnya terima kasih atas perhatian Bibi. Namun dengan kelompok makhluk jiwa sebesar itu, aku tidak yakin kalau aku mampu mengendalikan mereka sendirian." Leng Hui melambaikan tangan. "Gerakan pembunuhku akan memungkinkanmu memimpin pasukan makhluk jiwa itu dengan mudah selama 2 hari. Kau tak perlu khawatir, jadi pergilah." Ansun mendengar itu, dia sangat gembira. Dia segera mengucapkan terima kasih. Dia memahami bahwa bibinya diam-diam sedang membantunya. Meskipun Gua Surga Menenangkan Jiwa punya sumber daya melimpah dan fondasi yang kokoh, tapi persaingan antar generasi mereka tetap ada. Leng Hui sendiri berharap supaya Ansun dapat mengungguli An Chong dan menjadi immortal peringkat 8. Akhirnya setelah itu, Ansun memimpin pasukan makhluk jiwa dan meninggalkan Gua Surga Menenangkan Jiwa. Dia pergi menuju surga hitam untuk berburu. Sayangnya, selama beberapa hari dia berburu, hasil buruannya sangat sedikit. Hal itu membuatnya mulai gelisah. Secara logis, setelah gelombang Qi berlalu, harusnya banyak makhluk hidup yang mati. Lalu jiwa mereka seharusnya tertinggal dan membentuk lebih banyak makhluk jiwa. Tapi kenapa jumlahnya kini sangat sedikit? Ansun tidak dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Sepanjang perjalanan, dia hanya bertemu sedikit makhluk jiwa. Sebaliknya dia justru memperoleh banyak material jalur Qi. Situasi ini sungguh membuatnya tidak tahu apakah dia harus tertawa atau justru mengeluh. Gua Surga Menenangkan Jiwa sendiri berfokus pada jalur jiwa. Material abadi jalur Qi hampir tidak berguna bagi mereka dan pada akhirnya hanya akan dijual. Ansun tidak bisa memahami penyebab dari kejadian ini. Tapi di saat yang sama, jiwa spektral tentu tahu jawabannya. Tampaknya setelah gelombang Qi berlalu, tanda dao jalur Qi membanjiri seluruh wilayah. Jalur lain pun kemudian ditekan, termasuk juga jalur jiwa. Karena itu, sangat sulit bagi makhluk jiwa baru untuk terbentuk. Sebaliknya, jumlah material abadi jalur jiwa justru meningkat secara drastis. Jiwa spektral menangkap arah perubahan dunia dan diam-diam juga terkejut. Siapa sangka jalur Qi justru akan bangkit lagi. Jalur Qi telah lama redup, namun dengan melimpahnya material abadi jalur Qi, biaya kultivasi untuk jalur Qi akan turun drastis. Lalu cepat atau lambat, hal itu akan memicu gelombang besar untuk kebangkitan para ahli dari jalur Qi. Jiwa spektral sendiri masih menjadi makhluk jiwa dan diam-diam mengikuti Ansun.
Dia meninggalkan gua surga menenangkan jiwa karena dia punya tujuannya sendiri. Di dalam gua surga dia tidak akan bisa bertindak sembarangan. Namun begitu dia berada di luar, situasinya akan sepenuhnya berbeda. Dan meski begitu, jiwa spektral tidak buru-buru. Dia tetap sabar dan menunggu saat yang paling tepat. Seperti yang telah diperkirakan, setelah lebih dari 10 hari, Ansun akhirnya menemukan sekelompok makhluk jiwa yang jumlahnya lebih dari 1000. Akhirnya aku menemukan mereka. Ansun sangat gembira. Tanpa membuang waktu, dia pun mengerahkan pasukan makhluk jiwanya untuk menyerang. Pertempuran besar pun dimulai. Pada awalnya Ansun berada di atas angin. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa pihak lawan juga memiliki seekor makhluk jiwa abadi. Dia pun melepaskan makhluk jiwa abadi yang menjadi pengawalnya. Keduanya langsung bertarung sengit. Hal itu menciptakan medan pertempuran mereka sendiri. Namun makhluk jiwa abadi lawan jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan Ansun. Dan dalam waktu singkat, makhluk jiwa abadi miliknya terdesak dan berada di ambang kekalahan. Ansun terkejut. Tanpa ragu, dia turun tangan untuk membantu. Lalu pada akhirnya, dengan luka berat, Ansun berhasil membunuh makhluk jiwa abadi liar itu. Jujur, dia sangat menyesal. Sebenarnya, dia sudah mencoba berbagai metode untuk menaklukkan makhluk jiwa abadi itu. Namun semua usahanya gagal. Karena dia tidak punya pilihan, maka dia terpaksa membunuh makhluk jiwa abadi itu. Dan setelah pertempuran usai, Ansun menghitung hasil yang dia peroleh. Walau dia menderita luka serius, dia berhasil menangkap 800 makhluk jiwa, termasuk juga sejumlah besar makhluk jiwa kuno. Ini sudah lebih dari cukup, kata Ansun sambil menghembuskan nafas lega. Hasil ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya, dan dengan ini dia tidak akan mengecewakan Leng Hui yang telah percaya padanya. Namun ketika dia mulai merasa tenang, jiwa spektral tiba-tiba bergerak secepat kilat, lalu menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Wajah Ansun berubah drastis. Tubuhnya gemetar hebat. Beberapa saat kemudian, Ansun kembali tenang. Lalu jiwa spektral keluar dari tubuhnya, sementara Ansun segera berlutut. Hamba memberi hormat kepada Tuhan. Jiwa spektral mengangguk dengan wajah yang tampak letih. Jiwa spektral punya kemampuan untuk memasuki jiwa makhluk hidup dan memodifikasinya secara paksa. Sehingga target yang sudah ia kunci akan mematuhi dirinya dengan kesetiaan mutlak dari lubuk jiwa terdalam. Sama seperti Pei Ziwei maupun Zheng Yuan. Namun, kemampuan ini punya banyak keterbatasan dan tidak dapat digunakan sembarangan. Sebelumnya, saat menaklukkan Pei Ziwei dan juga Zheng Yuan, keduanya itu berada dalam kondisi paling lemah. Selain itu, mereka juga telah dipengaruhi olehnya sejak lama tanpa mereka sadari. Karena itu, untuk mengendalikan Ansun, jiwa spektral bahkan harus menunggu sampai Ansun terluka parah dan berada dalam kondisi terburuknya. Inilah alasan dari jiwa spektral yang memilih untuk memancing pertempuran besar antara makhluk jiwa alih-alih menyerang Ansun secara langsung. Dan tujuan jiwa spektral adalah untuk menipu gua surga menenangkan jiwa. Ansun adalah seorang immortal peringkat 7 yang menjelajahi surga hitam dengan perlindungan berbagai metode investigasi. Kalau sesuatu yang mencurigakan terjadi padanya, gua surga menenangkan jiwa pasti akan langsung menyadarinya.
Dengan metode yang jiwa spektral gunakan sekarang, gua surga menenangkan jiwa bahkan tidak akan sadar. Jiwa spektral tertawa pelan. Sekarang aku telah membuka celah di gua surga menenangkan jiwa. Selama Ansun berada di bawah kendaliku, Leng Hui pun hanya tinggal menunggu waktu untuk jatuh ke tanganku. Gua surga menenangkan jiwa punya sumber daya kultivasi yang paling sesuai untuknya. Jika dia berhasil menguasainya, maka kekuatan jiwa spektral akan meningkat pesat. Dan tentu, dia dapat kembali campur tangan dalam urusan dunia untuk mencapai tujuan sejatinya. Langkah ini jauh lebih efektif daripada berburu makhluk jiwa sendirian. Namun aku penasaran, sejauh mana kemajuan yang telah dibuat oleh Ziwei. Saat ini, di sebuah lembah terpencil di benua tengah. Fang Yuan, kau tidak akan bisa melarikan diri. Ziwei berteriak sambil melepaskan hujan meteor ungu. Salah satu meteor itu menembus dada Fang Yuan dan meninggalkan lubang besar. Fang Yuan menatap Ziwei lalu tubuhnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi segumpal asap putih. Klon lagi. Meskipun Ziwei sudah menduganya, tapi dia masih tetap merasa letih. Dia dan juga Zheng Yuan telah membunuh ratusan klon Fang Yuan. Dengan cekatan Ziwei mengumpulkan asap putih itu yang berasal dari klon segudang diri. Kemudian Ziwei mengeluarkan salah satu klon Fang Yuan yang telah disegel di apertur hantu miliknya. Asap itu dimasukkan ke dalam tubuh klon itu, dan dalam sekejap, seluruh asap terserap dan tingkat kultivasi dari klon itu juga meningkat. Klon-klon Fang Yuan diciptakan selama pertempuran di pengadilan surgawi. Dengan bantuan formasi transportasi yang dulu diaktifkan oleh Ziwei, mereka tersebar di seluruh benua tengah. Lalu, atas perintah jiwa spektral, Ziwei ditugaskan untuk melacak Fang Yuan. Setelah mengeluarkan perintah pengejaran, hampir semua petunjuk yang diterimanya selalu berkaitan dengan klon-klon itu. Karena itu dia harus membayar imbalan kepada para pemberi informasi. Di saat yang sama, dia juga berkeliling ke seluruh benua tengah untuk menangkap setiap klon Fang Yuan yang ditemukan. Kalau dibiarkan, klon-klon itu akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi Fang Yuan. Bahkan, bukan tidak mungkin, Fang Yuan benar-benar telah bersembunyi di antara mereka. Untungnya klon-klon segudang diri ini saling terhubung. Setelah menangkap satu, aku bisa melacak yang berikutnya. Namun tatapan Ziwei dipenuhi kekhawatiran ketika dia melihat klon Fang Yuan yang tersegel terus mengalami peningkatan kekuatan. Tingkat pencapaian jalur manusia Fang Yuan benar-benar luar biasa. Klon-klon ini bahkan dapat saling melahap dan berkembang secara mandiri. Kelemahan Fang Yuan saat ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, gelombang Qi yang telah membuat apertur abadinya tidak stabil, dan yang kedua, tanda dao jalur surga yang diserapnya bertindak layaknya segel. Di antara semua jalur manusialah yang paling efektif untuk melawan jalur surga. Tidak ada yang tahu berapa banyak tanda dao jalur surga yang Fang Yuan punya, atau berapa lama mereka masih mampu menekan Fang Yuan. Kekhawatiran itu tergambar jelas di mata dan wajah Ziwei. Sementara itu, di dalam apertur abadi berdaulat, di mini benua tengah tepatnya, pohon 1000 keinginan berdiri kokoh. Sebuah formasi abadi berdiri dengan pohon 1000 keinginan sebagai inti utamanya.
Formasi itu kini telah selesai disusun dan mulai diaktifkan. Meskipun tanda dao jalur surga terus memicu bencana dan kesengsaraan tanpa henti di dalam apertur Fang Yuan tetap memaksakan diri untuk membangun dan mempertahankan formasi ini. Bagus, kata Fang Yuan setelah mengamati sejenak. Formasi ini adalah formasi jalur manusia buatan Fang Yuan. Tapi ini masih belum lengkap. Formasi ini baru formasi utama, dan nantinya akan ada 4 subformasi jalur manusia lagi yang akan dibangun di 4 wilayah mini yang lain. Tujuan Fang Yuan jelas. Dia ingin menekan jalur surga. Aku akan menggunakan jalur manusia untuk menekan jalur surga. Mari kita lihat seberapa efektif metode ini. Tatapan Fang Yuan bersinar tajam. Fang Yuan saat ini memang dalam persembunyian, tapi bukan berarti dia diam saja. Dia sedang mempersiapkan langkah yang jauh lebih besar. Sementara itu kita kembali ke surga hitam. Ansun berseru dengan penuh semangat. Mereka datang. Di bawah pengawasannya, pasukan 1000 makhluk jiwa telah lama bersembunyi di dalam formasi penyergapan. Begitu kelompok makhluk jiwa liar memasuki jangkauan, Ansun segera mengaktifkan penyergapan. Pasukan makhluk jiwa menyerbu dari segala arah. Mereka mengepung musuh tanpa memberikan celah untuk melarikan diri. Sambil mengendalikan pasukan, Ansun juga mengaktifkan Gu Immortal miliknya dan melepaskan berbagai gerakan pembunuh. Setiap gerakan pembunuh yang mengenai pasukannya meningkatkan kekuatan tempur, kecepatan, serta pertahanan mereka. Akhirnya, pertempuran itu pun berlangsung selama beberapa menit. Dan ketika debu akhirnya mereda, Ansun telah membunuh 400 makhluk jiwa liar dan berhasil menangkap sisanya. Ansun mengumpulkan setumpuk inti jiwa dan menyerahkannya kepada jiwa spektral. Jiwa spektral membuka mulutnya dan menyerap semua inti jiwa itu, lalu mulai mencerna kekuatan di dalamnya. Sejak Ansun diperbudak, rencana jiwa spektral berjalan dengan sangat lancar. Dia secara rahasia meningkatkan fondasi kultivasi jalur jiwa milik Ansun. Berdasarkan Gu Immortal yang dipunyai Ansun, jiwa spektral bahkan secara pribadi menciptakan gerakan pembunuh jalur jiwa yang paling sesuai untuknya. Kekuatan Ansun pun meningkat pesat. Dia menerima semakin banyak misi untuk menangkap makhluk jiwa. Untuk tujuan itu, jiwa spektral menciptakan 2 metode khusus. Yang pertama, dia dapat melacak lokasi dari makhluk jiwa liar. Dan yang kedua adalah formasi abadi sederhana yang mampu memancing makhluk jiwa untuk mendekat. Dengan 2 metode ini, efisiensi Ansun meningkat berkali-kali lipat. Setiap misi yang ia terima, semua selesai dengan hasil yang bahkan jauh melampaui harapan. Leng Hui tentu sangat puas melihat keponakannya begitu bersinar cemerlang. Sayangnya, Leng Hui tidak sadar bahwa keponakan tercintanya itu telah menjadi budak dari jiwa spektral. Dan tentu mereka tidak sadar kalau mereka sudah menjadi incaran dari jiwa spektral. Kini nasib mereka berada di ambang kehancuran tanpa mereka sadari. Sementara itu, saat Ansun semakin berkembang, saat itu juga kehancuran dari gua surga menenangkan jiwa menjadi semakin dekat. Karena pencapaian Ansun terus meningkat,
Akhirnya Anzun terus diberikan misi. Dan karena itu Anzun kini memiliki keunggulan mutlak. Dan hal itu tidak hanya dilihat oleh Leng Hui, tetapi juga oleh seluruh immortal di dalam gua surga itu. Suatu hari, Leng Hui lalu memanggil Ancong. Dia berkata, "Sejak pertemuan terakhir, pemimpin gua surga Kristal Es terus berupaya membangun aliansi di antara gua surga. Namun di surga hitam benua tengah, kekuatan manusia sangatlah sedikit. Selain aku, hampir tidak ada immortal peringkat 8 lainnya. Kali ini aku telah menghubungi Baba Nai dari surga hitam laut timur. Karena itu, aku ingin kau pergi. Kau akan mewakili gua surga menenangkan jiwa, dan kau akan menunjukkan ketulusan kita untuk bekerja sama dengan mereka." "Baik," jawab Ancong. Walaupun dalam hati, dia merasakan kepahitan. Dia sungguh memahami maksud Leng Hui. Dengan mengirimnya pergi, Leng Hui juga memberikan kesempatan pada Anzun untuk semakin memperkokoh posisinya. Kalau kemampuan Anzun setara dengannya, maka Ancong tentu tidak akan rela. Tapi prestasi Anzun kini memang jauh melampaui dirinya. Bahkan Ancong sendiri merasa peluangnya untuk menang kini semakin tipis. Namun meski begitu, dia tetap menerima tugas yang diberikan Leng Hui. Dia membawa sejumlah material abadi dari persediaan gua surga menenangkan jiwa sebagai hadiah pertemuan. Lalu setelah meninggalkan gua surga, Ancong menembus dinding angin surgawi dan memasuki 5 wilayah. Dengan hati-hati dia menyembunyikan jejaknya. Dia menyeberangi benua tengah dan menuju laut timur. Lalu dia kembali menembus dinding Ki angin surgawi dan memasuki wilayah kekuasaan Baba Nai. Di masa lalu, para immortal seringkali memilih untuk melewati surga hitam atau surga putih untuk menghindari dinding regional. Tapi sekarang, dinding regional telah lenyap. Perjalanan antar wilayah menjadi jauh lebih mudah daripada harus melewati surga hitam ataupun surga putih yang juga dipenuhi oleh banyak binatang buas. Sepanjang perjalanan, Ancong menyaksikan sendiri kehancuran yang disebabkan oleh gelombang Qi. Namun meski begitu, dia tidak mengalami gangguan yang berarti dan akhirnya tiba di gua surga tulang penghancur yang ada di surga hitam laut timur. Setelah bertemu dengan Baba Nai langsung menyatakan dukungannya. Nasib telah hancur, gelombang Qi menyapu dunia, dan keadaan menjadi semakin kacau. Jika kita tidak bersatu, masa depan akan penuh dengan ketidakpastian. Kita sama-sama manusia, maka sudah sewajarnya kalau kita bekerja sama. Setelah mengatakan itu, Baba Nai melanjutkan dengan gagasannya yang ternyata jauh lebih besar. Dia mengusulkan agar aliansi itu tidak hanya mencakup surga hitam, tetapi juga surga putih. Menurutnya, sosok kunci untuk mewujudkan rencana ini adalah Hua Yu, pemimpin dari gua surga sastra mendalam. Kalau Hua Yu bersedia bergabung dengan mereka, maka pasti banyak immortal lain dari surga putih yang kemungkinan besar akan ikut serta dalam aliansi mereka. Mendengar hal ini, Ancong langsung memahami peluang yang terbuka di hadapannya. Kalau dia berhasil membujuk Hua Yu, maka prestasinya akan cukup besar untuk kembali bersaing dengan Anzun. Maka tanpa ragu, dia pun menerima tugas itu. Melihatnya, Baba Nai tersenyum puas. Bagus.
Huayu tidak menyukai pertumpahan darah. Karena itu dia kurang tertarik pada aliansi. Namun kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang besar. Ancong pun segera meninggalkan gua surga tulang penghancur dan menuju surga putih untuk menemui Huayu. Walaupun tidak tertarik pada aliansi, Huayu menyambut Ancong dengan sopan demi menghormati Leng Hui. Setelah mendengarkan penjelasan Ancong, Huayu tetap tidak tergerak. Gua surga sastra mendalam selalu bersikap netral dan tidak berniat mencampuri urusan dunia. Kami tidak berniat untuk membentuk aliansi, tapi kita masih bisa menjalin hubungan dagang kalau mau. Di sana, Ancong merasa gagal mencapai tujuan utamanya, tapi dia juga merasa sedikit senang karena mereka bisa membentuk hubungan dagang. Itu adalah satu awal yang baik. Semakin erat hubungan dagang kedua belah pihak, tentu akan semakin besar juga kemungkinan terbentuknya aliansi di masa depan. Maka setelah pertemuan itu, Huasong mengundangnya untuk tinggal beberapa hari. Huasong itu adalah salah satu bawahan Huayu. Kebetulan, Istana Kekaisaran sedang mengadakan kompetisi puisi dunia. Banyak karya luar biasa yang akan lahir. Ini adalah sebuah kesempatan langka untuk menyaksikan peristiwa besar seperti ini, kata Huasong. Lalu, demi mempererat hubungan antara gua surga sastra mendalam, Ancong memilih untuk menerima undangan itu. Dan saat ini kompetisi puisi dunia segera dimulai. Ini adalah acara terbesar dalam sejarah gua surga sastra mendalam. Para cendekiawan berbakat dari seluruh penjuru dunia berkumpul di ibu kota. Jalan-jalan dipenuhi manusia dan suasana pun menjadi sangat meriah. Di tengah keramaian itu, Li Xiaobai berjalan berdampingan dengan Master Jiang. Kompetisi ini terdiri dari 18 putaran. Dengan bakatmu, kau seharusnya bisa melewati 10 putaran pertama. Namun 8 putaran terakhir akan sangat bergantung pada keberuntungan. Kali ini aku tidak bisa membantumu. Bahkan mungkin kita akan menjadi rival, kata Master Jiang sambil menghela nafas. Li Xiaobai berkata, sepertinya guru benar-benar akan menjadi lawanku. Semoga kita ingat, Li Xiaobai adalah klon Fang Yuan. Dia dikirim ke gua surga sastra mendalam untuk secara diam-diam mengambil alih tempat itu. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Dia bahkan mendapatkan perhatian dari Su Qinghan. Lalu dia menjadi salah satu dari 10 cendekiawan agung dengan peluang besar untuk menjadi menantu klan Su. Tapi sayang, dalam perjalanan menuju ibu kota, gelombang Qi memicu bencana dahsyat. Rombongannya terjebak di dalam lembah selama berbulan-bulan dan menyebabkan Li Xiaobai kehilangan kesempatan untuk bertemu kaisar. Sejak saat itu, nasib buruk terus menimpanya, tapi dia tidak terkejut. Dia tahu penyebab dari semua kejadian itu. Tubuh utamaku memang berhasil menghancurkan Gunasip, tapi keberuntungan kami pun terkuras habis dalam pertempuran itu. Sebagai klonnya, aku pun ikut menanggung kesialan ini. Dan kompetisi puisi dunia adalah kesempatan langka untuk menjadi benih immortal. Kalau aku melewatkannya, masa depanku hanya akan menjadi semakin sulit. Tatapan Li Xiaobai menjadi tajam. Apapun yang terjadi, dia berpikir untuk merebut kesempatan ini. Sementara itu, di salah satu tempat, sebuah suara terdengar. Para masterku silahkan masuk.
Pelayan itu membungkuk hormat sambil mempersilahkan Hwasong dan Ancong memasuki kedai. Hwasong melalui transmisi suara berkata, "Ini adalah kedai teh paling terkenal di ibu kota. Tempat ini selalu ramai, dan aku sudah berkali-kali datang kemari." Keduanya kini menyamar sebagai seorang master gufana. Sebenarnya, Ancong lebih suka mengamati kota dari atas awan. Namun karena Hwasong sangat tertarik pada suasana dunia fana, dia hanya bisa menemani tuan rumahnya untuk jalan-jalan. "Aku ingin ruang di lantai 5, kata Hwasong. Dia tampak sangat akrab dengan tempat ini, seolah dia sudah berulang kali datang. Akhirnya mereka naik ke lantai 5 dan memasuki sebuah ruangan pribadi. Dari jendela, mereka dapat melihat jalan-jalan yang dipadati oleh lautan manusia. Dan di kejauhan, gerbang perunggu, tempat babak pertama kompetisi puisi dunia diselenggarakan, kini sudah dipenuhi oleh kerumunan orang. Hwasong lalu berkata, "Generasi muda inilah harapan masa depan dari gua surga sastra mendalam." Tanpa kata-katanya dipenuhi dengan emosi, sambil Hwasong menyerahkan seekor gu investigasi peringkat 5 kepada Ancong. Gu itu memungkinkan penggunanya untuk melihat ki bakat seseorang. Begitu Ancong mengaktifkannya, pemandangan di depannya berubah total. Di atas kepala para cendekiawan yang tak terhitung jumlahnya, muncul berbagai aliran ki dengan warna, bentuk, serta ketinggian yang berbeda-beda. Pemandangan itu benar-benar membuka wawasannya. Ini luar biasa. Jika sudah ada gu yang dapat mengamati ki bakat, mengapa masih perlu mengadakan kompetisi seperti ini? Tanya Ancong. Hwasong tertawa kecil. Ki bakat hanyalah potensi. Sama seperti tingkat kultivasi. Memiliki bakat tinggi tidak berarti seseorang mampu menampilkannya dengan baik. Dalam kompetisi ini, para peserta harus menciptakan puisi mereka secara langsung tanpa mencontek. Kami ingin melihat pendidikan, wawasan, dan inspirasi mereka. Ada orang dengan ki bakat melimpah, tetapi tidak mampu menulis puisi yang benar-benar luar biasa. Kami tentu tidak mau yang seperti itu. Ancong mengangguk. Saya juga melihat bahwa formasi di tempat ini saling terhubung. Apakah formasi ini memperkuat kemampuan berpikir para peserta? Hwasong tersenyum. Benar sekali. Anda sungguh tajam. Di dalam formasi abadi, para cendekiawan dapat mengeluarkan potensi terbaik mereka. Pada saat itu, pintu ruangan diketuk, dan setelah mendapatkan izin, pelayan masuk sambil membawa sederet hidangan serta teh yang harum. Lalu, saat kedua immortal itu berbincang sambil menikmati teh, di gerbang perunggu, arena perlahan terbuka. Kerumunan yang ada di luar pun seketika bergemuruh. Lautan manusia berdesakan masuk ke dalam arena. Li Xiaobai juga berada di antara mereka, meskipun posisinya agak di belakang. Sambil mengikuti arus, dia menganalisis aturan dari kompetisi. Kompetisi puisi dunia terdiri dari 18 babak. Pada setiap babak, seluruh peserta harus menjawab satu tema, dan hanya separuh yang terbaik yang dapat melanjutkan. Setelah setiap putaran berlalu, jumlah peserta akan terus berkurang hingga hanya tersisa mereka yang berhasil melewati seluruh 18 babak. Peserta yang gagal akan mundur satu babak. Jika terus gagal dan tersingkir dari babak pertama, mereka akan dieliminasi. Namun kompetisi berlangsung selama 7 hari. Bahkan jika tersingkir di babak pertama,
Setiap orang masih punya 3 kesempatan untuk mencoba lagi. Li Xiaobai langsung memahami maksud di balik aturan itu. Dengan cara ini, Gua Surga Sastra Mendalam dapat memilih bibit immortal terbaik, sekaligus juga memberi kesempatan kedua bagi mereka yang sesekali melakukan kesalahan. Sungguh, ini adalah sistem yang sangat baik. Lalu tak lama kemudian, Li Xiaobai tiba di arena pertama. Arena itu sangat luas, namun sudah dipenuhi oleh ribuan cendekiawan dari berbagai usia dan latar belakang. Ini baru hari pertama, tapi suasananya sudah sangat meriah. Dan setelah menunggu sekitar 15 menit, seluruh peserta akhirnya memulai babak pertama. Dentuman genderang bergema 3 kali. Suara agung kemudian terdengar di benak semua orang. Kompetisi puisi dunia, tema babak pertama, musim semi. Waktu pengerjaan 5 menit. Begitu suara itu menghilang, banyak peserta yang langsung menunjukkan reaksi yang berbeda. Sebagian mengernyitkan dahi, sebagian tersenyum gembira. Li Xiaobai pun tampak merenung dalam hati. Tema musim semi tampak sederhana karena ada begitu banyak puisi tentang musim semi. Tapi justru karena terlalu umum, menghasilkan karya yang benar-benar menonjol itu akan menjadi sangat sulit. Dia memahami bahwa yang dibutuhkan bukan sekedar puisi bagus, melainkan puisi yang lebih unggul daripada setengah dari seluruh peserta. Di saat para peserta mulai berpikir keras, sebagian duduk bersila dan sebagian mondar-mandir, Li Xiaobai justru mempertimbangkan banyak puisi klasik yang tersimpan dalam ingatannya. Tentu saja dia tidak akan memilih karya yang terlalu luar biasa. Kalau pada babak pertama dia menghasilkan puisi yang terlalu menakjubkan, hal itu justru akan menarik perhatian dan kecurigaan. Terlebih lagi, keberuntungannya saat ini sedang sangat buruk. Maka, karena itu Li Xiaobai memutuskan untuk memilih karya yang cukup, tetapi tidak terlalu mencolok. Dan setelah menentukan pilihannya, dia mulai melantunkan puisi. Begitu bait terakhir selesai dilantunkan, tubuh Li Xiaobai memancarkan cahaya hijau yang sangat terang. Cahaya itu menyebar ke segala arah, memaksa para peserta lainnya mundur. Sementara Li Xiaobai tetap di tengah sebagai pusat. Cahaya sekuat itu menandakan satu hal. Puisi terkenal telah lahir. Karena itu kerumunan pun gempar. Li Xiaobai tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Meskipun dalam hati dia merasa sedikit menyesal. Tampaknya aku agak berlebihan. Perhatian yang kutarik terlalu besar. Setelah itu cahaya hijau perlahan memasuki aperturnya dan meningkatkan kultivasinya. Sementara di sisi lain, di kedai teh, Hua Song merasakan fenomena itu. Sungguh, puisi terkenal telah muncul. Luar biasa, katanya penuh dengan kekaguman. Dia berkata lagi, puisi musim semi biasanya menggunakan bunga atau dedaunan sebagai simbol, tapi puisi yang ia pilih menunjukkan pemandangan malam untuk menyembunyikan kehadiran musim semi. Gagasannya benar-benar segar. Bait terakhir pun terasa alami dan hidup, seolah berasal dari pengalaman pribadi sang penulis. Puisi ini sungguh mencerminkan penciptanya. Li Xiaobai, anak ini punya wawasan yang mendalam. Hua Song terus memuji dengan penuh semangat, seakan dia baru menikmati hidangan lezat di dunia. Akhirnya dia menoleh ke arah An Chong sambil tersenyum. Utusan, bagaimana pendapatmu tentang puisi ini?
Ancong merasa kepalanya sedikit pening. Dalam hati dia mengeluh, dia hampir tidak paham sama sekali. Kembali ke arena, setelah beberapa saat, Li Xiaobai akhirnya bisa menghela nafas lega. Karena tak lama setelah dia menyelesaikan puisinya, 3 peserta lainnya juga memunculkan puisi terkenal. Yang pertama adalah seorang laki-laki bertubuh kekar dengan topeng emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kedua, seorang laki-laki tua bertopi kerucut. Dia bersandar pada tongkat, sementara cahaya hijau berputar di sekitar tubuhnya. Dan yang ketiga adalah seorang wanita bertubuh ramping dengan gaun merah muda. Wajahnya tertutup kerudung tipis. Setelah puisinya selesai, kupu-kupu berterbangan di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang memukau. Ketiga orang itu menghasilkan puisi terkenal yang setara dengan karya Li Xiaobai. Di dunia ini, ada Gu yang membantu penciptaan puisi. Para master Gu juga dapat memperpanjang umur mereka dengan mengumpulkan pengalaman hidup yang jauh lebih kaya. Karena itu lahirnya puisi terkenal jauh lebih mudah dibandingkan dengan di bumi. Di bumi, puisi seperti itu akan dianggap karya langka. Namun di Gua Surga Sastra Mendalam, karya-karya itu sama sekali tak tertandingi. Keempat peserta itu secara alami menempati wilayah masing-masing di arena. Mereka saling memandang dari kejauhan. Tentu saja, selain Li Xiaobai, ketiga orang lainnya tampak tertarik pada Li Xiaobai. Kemudian di antara kerumunan, Master Jiang juga menyaksikan penampilan dari Li Xiaobai. Dia mengangguk puas. Sangat bagus, Li Xiaobai. Sepertinya hari ini kau tampil luar biasa. Teruslah berusaha. Pada akhirnya, tanpa adanya hambatan, Li Xiaobai berhasil lolos ke babak berikutnya. Dia diteleportasi ke arena yang lain. Dan kemudian terdengar sebuah suara di dalam benaknya. Ini adalah babak kelima. Para cendekiawan harap menunggu dengan sabar. Lalu Li Xiaobai memahami situasinya. Ternyata kualitas dari puisi itu dapat menentukan seberapa jauh mereka langsung melompat. Puisinya cukup baik, dan karena itu dia bisa melewati 3 babak sekaligus. Li Xiaobai langsung lompat ke babak kelima. Sungguh itu adalah aturan yang masuk akal. Tapi itu juga berarti bahwa semua peserta di babak ini adalah mereka yang telah menciptakan puisi terkenal. Li Xiaobai mulai merasakan tekanan meningkat drastis. Dia melihat orang-orang di sekitar dan menemukan 2 wajah yang dikenalnya, laki-laki bertopeng emas dan wanita berkerudung. Sementara itu, laki-laki tua yang tadi juga menciptakan puisi terkenal tidak terlihat. Dia berpikir mungkin puisi laki-laki itu lebih kuat dan langsung lompat ke tingkat yang lebih tinggi. Apapun itu terserahlah. Li Xiaobai kemudian duduk dan pura-pura memulihkan diri. Bagi peserta lain, menciptakan puisi itu menguras pikiran dan semangat. Walaupun Li Xiaobai hanya perlu memilih puisi yang tepat dari ingatan yang dia punya. Namun, kalau dia tidak pura-pura lemah kan tentu akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, dia memilih untuk pura-pura memulihkan diri. Dan setelah beberapa waktu kemudian, babak kedua dimulai. Babak kedua akan kita lanjutkan di part berikutnya. Dari Ane sekian dulu untuk hari ini. Dan itu tadi adalah cerita di mana penulis itu bisa membuat jembatan yang halus untuk transisi sebuah cerita. Di mana ternyata pada akhirnya jiwa spektral kembali bersinggungan dengan Fang Yuan walaupun tidak langsung.
Kok bisa? Ya karena gua surga menenangkan jiwa mengutus Ancong. Itu bisa terjadi juga karena perubahan pada Anzun. Kalau Anzun tidak mengalami perubahan, maka tentu Ancong tidak akan diutus pergi. Dan Anzun berubah karena jiwa spektral. Belum lagi kalau di masa depan jiwa spektral berhasil menduduki gua surga menenangkan jiwa, otomatis singgungan ini justru akan semakin jelas. Dan kita akan cari tahu kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Hari ini sekian dulu, dan see you again di next video. Bye.